Halo Santoyer, pernah nggak sih kamu lihat peta dunia terus mikir, loh kok negara Rusia segede Gaban, tapi negara kayak San Marino kecil banget, cuma seupil. Kenapa wilayah negara di dunia ini bisa beda-beda, jauh banget ukurannya. Ada yang gede, ada yang sedang, dan ada yang kecil. Kenapa nggak dibagi rata aja, biar adil gitu, ya nggak? Nah, di video ini aku bakal bahas kenapa wilayah negara beda-beda. Jadi gini, ukuran negara itu banyak dipengaruhi oleh sejarah. Zaman dulu yang namanya negara itu belum kayak sekarang. Wilayah dulu itu jadi rebutan. Siapa yang kuat, ya dia yang bakal nguasain. Contohnya Kekaisaran Rusia. Dulu mereka ekspansi terus ke arah timur sampai Asia. Luasnya jadi kebangetan. Makanya sekarang Rusia jadi negara paling luas di dunia. Sementara negara kecil kayak Monaco itu dulunya kerajaan kecil yang berhasil bertahan. Gak dijajah atau diambil alih negara tetangga. Karena kecil, mereka gak dianggap ancaman. Jadi bisa tetap eksis sampai sekarang. Terus ada juga negara-negara Afrika yang dulu dijajah negara Eropa. Pas dijajah, wilayah-wilayah itu dibagi sembarangan aja sama penjajah. Kayak gambar di papan tulis. Begitu merdeka, ya udah batasnya ya ngikutin batas zaman penjajah. Makanya banyak negara Afrika yang bentuknya kotak-kotak, nggak natural kayak pegunungan atau sungai. Geografi dan alam juga ngaruh. Alam juga punya peran besar. Negara kayak Mesir banyak padang pasirnya, wilayahnya luas. Tapi sebenarnya yang bisa ditinggali ya cuma di sekitar sungai Nil. Atau kayak Kanada, kelihatan gede banget tuh di peta. Tapi yang benar-benar bisa ditinggalin orang cuma bagian selatannya. Sisanya salju dan hutan. Jadi kalau ada yang minat tinggal di sana, lahan masih kosong memplong tuh. Sebaliknya, negara kecil kayak Singapura, wilayahnya kecil, tapi karena letaknya strategis banget, dia bisa maju secara ekonomi. Jadi ukuran luas nggak selalu sebanding sama kekuatan negara ya. Politik dan perjanjian. Nah, faktor lain adalah politik dan perjanjian. Setelah perang-perang besar kayak Perang Dunia I dan II, banyak wilayah diubah-ubah lewat perjanjian. Contoh paling terkenal setelah Perang Dunia I, Kekaisaran Ottoman bubar. Lalu wilayahnya dibagi-bagi dan muncullah negara-negara baru di Timur Tengah. Atau pas Uni Soviet bubar tahun 1991, negara raksasa itu pecah jadi belasan negara. Ada Rusia, Ukraina, Kazakhstan, dan lainnya. Rusia tetap paling luas karena dia dapat warisan terbesar. Jadi, negara bukan kayak pizza, dibagi rata. Ya, ini kayak warisan, tergantung siapa yang pegang kuasa di waktu itu. Kira-kira bisa dibagi rata nggak sih? Oke, pertanyaan yang penting. Bisa nggak sih wilayah negara di dunia ini dibagi rata aja? Biar adil. Jawabannya, secara teori sih bisa, tapi prakteknya nyaris mustahil. Pertama, orang udah terlanjur tinggal di situ turun-temurun, melekat pada adat dan budayanya. Kamu mau nyuruh orang Rusia pindah ke negara lain, biar negaranya lebih kecil. Atau nyuruh warga San Marino keluar, biar negaranya lebih besar. Sepertinya nggak mungkin. Kedua, tiap wilayah punya nilai strategis, sumber daya, dan sejarah yang berbeda. Ada daerah yang subur, ada yang tandus, ada yang dekat laut, dan ada yang di pegunungan. Kalau dibagi rata, siapa yang dapat laut? Siapa yang dapat minyak? Nanti bisa-bisa ribut lagi. Intinya, ukuran negara itu hasil campuran dari sejarah, kekuatan militer, kolonialisme, kondisi alam, dan politik. Gampangnya gini, bayangin dunia kayak satu taman besar. Ada yang punya halaman gede karena dia dari dulu udah tinggal di situ dan keluarganya banyak.
Ada yang punya halaman kecil tapi super rapi dan efisien. Ada juga yang baru pindah, jadi cuma dapat sedikit tanah sisa. Yang penting bukan seberapa luas halamannya, tapi gimana bisa manfaatin halaman kamu sebaik mungkin. Makanya ada negara kecil yang super kaya seperti Luxembourg, dan ada juga negara besar yang ekonominya masih tertinggal. Yang penting kita harus bersyukur bisa hidup di dunia ini dengan damai. Nah, ternyata kompleks banget ya alasannya. Bukan cuma soal adil gak adil, tapi ada sejarah panjang di balik peta dunia itu. Sekian dulu dan terima kasih.